membersihkan PGPR dengan menggantikan pengganti M4 tersebut dengan penelitian berjudul Analisis Perbandingan Biaya Produksi dan Manfaat Ekonomis Penggunaan PGPR dan M4 sebagai biodekomposer pada pembuatan pupuk organik. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian kami kali ini, bagaimana perbandingan biaya produksi dan manfaat ekonomis penggunaan PGPR dan M4 sebagai biodekomposer dalam pembuatan pupuk organik. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan yang didapatkan dari penelitian kami untuk mengetahui bagaimana perbandingan biaya produksi dan manfaat ekonomis penggunaan PGPR dan M4 sebagai biodekomposer dalam pembuatan pupuk organik. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu memahami lebih terperinci tentang pupuk organik, pembuatan biodekomposer pupuk organik, dan kualitas biodekomposer yang sudah dihasilkan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi atau panduan bagi penelitian selanjutnya. Bab 2, kajian. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan teknik penelitian. Bapak Dewan yang terhormat, penelitian kami menggunakan metode eksperimen dan kajian pustaka dan termasuk dalam metode kualitatif dan kuantitatif deskripsi. Dengan teknik yang kami gunakan, eksperimen, observasi hasil eksperimen, dan dokumentasi hasil eksperimen. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian kami yakni akar bambu dengan sampel yang kami gunakan akar bambu betung dengan nama ilmiahnya Dendrocalamus asper. Yang ketiga, variabel penelitian. Ada 3 variabel yang kami gunakan dalam penelitian kami, yakni variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Yang pertama, variabel bebas, yakni biodekomposer yang kami gunakan berupa PGPR dan M4. Yang kedua, variabel kontrol berupa dosis atau takaran bahan baku pupuk organik, yakni kotoran kambing dan arang sekam. Yang ketiga, variabel terikat atau respon, yakni pupuk organik yang kami hasilkan. Yang keempat, alat dan bahan. Pertama, alat. Alat-alat yang kami gunakan dalam penelitian kami seperti briu, konfor, pengadu, timbangan, ember, selang water pass, karet bekas, botol aqua, sirgen, dan juga gelas ukur. Untuk alat-alat tambahannya seperti pulpen, kertas, laptop, dan juga printer. Yang kedua, bahan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu akar bambu, akar putri malu, dedak kotoran kambing, arang sekam, dedak padi, ajinomoto, terasi, kapur sirih, gula pasir, gula merah, air, dan M4. Yang kelima, prosedur kerja. Pertama, pembuatan PGPR. Langkah-langkah yang kami gunakan dalam pembuatan PGPR. Pertama, kami menyiapkan akar bambu dan akar putri malu. Kedua, membersihkan tanah yang lengket pada akar bambu dan akar putri malu tersebut dengan air bersih, lalu keringkan. Ketiga, timbang akar bambu dan akar putri malu tersebut. 4. Potong atau cacah akar bambu dan akar putri malu sampai berukuran kecil. 5. Rendam akar bambu dan akar putri malu tersebut di dalam ember dengan berisi air 4 liter. 6. Masak media fermentasi seperti 1 liter air, 1 batang gula merah, 1 sendok makan kapur sirih, 2 bungkus terasi, 1 bungkus ajinomoto, dan 300 gram dedak padi hingga mendidih, lalu angkat dan diamkan selama 24 jam. Ketujuh, keluarkan biang PGPR tersebut atau air rendaman akar bambu dan akar putri malu. Kedelapan, campurkan air rendaman akar bambu dan akar putri malu tersebut dengan media fermentasi yang dimasak, diisi dalam jerigen dan diamkan selama 14 hari untuk proses fermentasi. Kesembilan,
Setelah 2 minggu atau 14 hari, PGPR siap digunakan. Yang kedua, pembuatan pupuk organik dengan menggunakan biodekomposer PGPR. 1. Buatkan larutan PGPR, gula dan air. 2. Timbang kotoran kambing dan arang sekam dengan berat yang sama. 3. Campurkan kotoran kambing dan arang sekam di atas lantai yang kering. 4. Siram larutan PGPR ke atas campuran kotoran kambing dan arang sekam sambil diaduk-aduk sampai merata. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam ember bertutupan dan diamkan 7-14 hari. Dan yang terakhir, setelah sudah mencapai 14 hari, buka tutupan ember. Hasil fermentasi dikatakan berhasil jika memiliki ciri-ciri yaitu padatan berwarna hitam dan tidak berbau. Untuk prosedur kerja biodekomposer M4 sama dengan prosedur kerja biodekomposer PGPR. Yang keenam, teknik pengumpulan data. Bapak Dewan Juri yang terhormat, teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu eksperimen, observasi hasil eksperimen, dan dokumentasi hasil eksperimen. Bab 4, hasil dan pembahasan. Pertama, hasil penelitian. Tabel 1, biaya produksi PGPR. Dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 21.000 dapat menghasilkan PGPR sebanyak 5 liter. Untuk rincian harganya, Bapak Dewan Juri yang terhormat bisa melihatnya pada slide atau print out. Tabel 2, biaya pembelian M4. Dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 30.000 dapat menghasilkan M4 1 liter. Tabel 3, hasil proses pengamatan pupuk organik. Pertama, dengan biodekomposer PGPR. Bahan pupuk organiknya yaitu kotoran kambing dan arang sekam. Hasil pengamatan, hari pertama, warna pupuk masih hitam keabuan, sebagian sekam padi masih berwarna kuning. Campuran bahan belum mengalami proses fermentasi. Hari ke-7, warna pupuk mulai menghitam, suhu terasa lembab dan hangat, dan terdapat jamur-jamur putih pada kotoran kambing. Hari ke-14, warna pupuk hitam pekat, suhu terasa hangat, dan tekstur pupuk yang rapat ketika digenggam mudah dihancurkan. Kedua, dengan biodekomposer M4. Bahan pupuk organiknya sama seperti kotoran kambing dan arang sekam. Hasil pengamatan proses fermentasi. Hari pertama, warna pupuk masih hitam keabuan seperti biasa dan sebagian sekam padi masih berwarna kuning. Campuran bahan belum mengalami proses fermentasi. Hari ke-7, warna pupuk mulai menghitam, suhu terasa lembab dan hangat, dan terdapat jamur-jamur putih pada kotoran kambing. Hari ke-14, warna pupuk hitam pekat, suhu terasa hangat, dan tekstur pupuk yang rapat ketika digenggam mudah dihancurkan. Yang kedua, pembahasan. Berdasarkan data tabel 1 dan tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa biaya produksi PGPR per liter lebih rendah dibandingkan dengan M4. Untuk PGPR dengan modal 21.000 menghasilkan 5 liter, sedangkan M4 dengan modal 30.000 hanya menghasilkan 1 liter saja. Ini menunjukkan bahwa produk PGPR lebih efisien dalam hal biaya produksi dibandingkan dengan M4. Meskipun modal untuk produksi PGPR 21.000, output yang kita dapatkan 5 liter dibanding dengan M4 yang cuma mendapatkan output 1 liter saja dengan modal 30.000. Ini menunjukkan bahwa produk PGPR lebih efisien secara ekonomis karena menghasilkan lebih banyak produk dan memberikan manfaat ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan M4. Berdasarkan tabel 3, menunjukkan pada hari pertama pupuk organik yang menggunakan biodekomposer PGPR maupun M4 menunjukkan warna hitam keabu-abuan dan sebagian arang sekam masih berwarna kuning. Ini menandakan bahwa campuran fermentasi belum mengalami
Yang kedua, setelah 7 hari, warna pupuk mulai berwarna hitam dan terasa hangat. Ini menunjukkan adanya proses fermentasi yang sedang berlangsung. Selain itu, ada pertumbuhan jamur pada kotoran kami, menandakan adanya aktivitas mikroba dekomposer pada kedua jenis pupuk organik tersebut. Ketiga, pada hari ke-14, kedua jenis pupuk organik tersebut memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu suhu terasa hangat, berwarna hitam pekat, dan tidak berbau. Tekstur pupuknya juga rapat, jika dipegang mudah hancur. Ini menunjukkan bahwa proses fermentasi telah berlangsung dengan baik. Tekstur ini menunjukkan bahwa pupuk organik telah melalui proses penguraian dan memiliki kualitas yang baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Bapak Dewan Juri yang terhormat, PGPR memiliki keunggulan yang langsung digunakan sebagai pupuk organik cair atau yang biasa disebut dengan VOC. Selain itu, PGPR sudah terkandung trichoderma yang berperan penting dalam pertumbuhan tanaman, yaitu sebagai biostimulan, bioprotektan, dan biofertilizer. Bab 4 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, biaya produksi PGPR per liter lebih rendah dibandingkan dengan M4. Dengan modal 21.000, PGPR menghasilkan produk 5 liter, sedangkan M4 dengan modal 30.000 hanya menghasilkan 1 liter saja. Ini membuktikan bahwa produk PGPR lebih efisien dilihat dari biaya produksi. Yang kedua, dengan meskipun modal produksinya lebih rendah, tetapi PGPR menghasilkan output yang lebih besar, yakni 5 liter dengan modal 21.000. Sedangkan M4 dengan modal 30.000 menghasilkan output 1 liter saja. Ini menunjukkan bahwa produk PGPR lebih efisien karena menghasilkan lebih banyak produk dengan biaya produk yang lebih rendah dan memberikan manfaat ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk M4. Yang ketiga, dilihat dari proses fermentasi pupuk organik dengan perlakuan yang sama, baik menggunakan biodekomposer PGPR maupun M4 menunjukkan hasil dan tekstur yang sama, yakni warna dan tekstur pupuk yang kita hasilkan. Yang kedua, saran. 1. Untuk petani atau produsen pupuk organik untuk mempertimbangkan PGPR sebagai biodekomposer berdasarkan analisis biaya produksi dan manfaat ekonomis. Kedua, untuk produsen atau petani disarankan adanya penelitian atau riset lanjutan dalam pengembangan PGPR. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya, karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan sebagai kajian bagi penelitian selanjutnya. Untuk lampiran, Bapak Dewan Juri yang terhormat bisa melihatnya pada print out. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih ya. Sesi yang berikut, sesi tanya jawab. Jadi bapak-bapak studi akan mengadakan tadi Sina Maria dan Belinda untuk mempertanggungjawabkan karya tulis ilmiah yang telah kalian paparkan. Baik, pertanyaan pertama saya berikan kepada di samping saya, Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Ali. Saya dulu kan, masih pagi tidak ada pembukaan ini. Kita harus semangat ya, semangat. Baik, ya biar ditaruh saja ya. Buka plastiknya tidak apa-apa. Nanti setelah itu nanti dibalik kepada penguji supaya bisa dibawa ke sini. Iya, banyak sekali ya. Itu yang dikasih itu apa hukumnya? Oh. Ya.
Baik, saya mungkin melihat dari teknis ini masukan saja ya. Teknisnya kalau kita dilihat dari abstraknya atau intisari dari sebuah tulisan ini, mungkin perlu ditambahkan itu tujuan penelitiannya, kemudian hasilnya lebih terperinci lagi ya. Ini masukan saja supaya kedepannya jika pelaksanaan kegiatan yang sama minimal sudah ada sedikit bayangannya. Baik, yang berikut harus bisa membedakan di awal kalimat itu menggunakan huruf besar atau di awal kata. Kemudian ada di yang penghubungnya, kemudian di atas, di bawah itu mestinya bisa. Ini hal yang bisa dimasukkan saja untuk adik-adik itu. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa ini, halaman pertama ini, hanya sayangnya ketika Anda mengambil dari beberapa pendapat ahli sebagai citasi itu, Anda tidak mencantumkannya tahun saja, mestinya harus ada halamannya. Karena ketika ambil dari buku, itu harus ada halaman. Supaya kami yang membaca bisa tahu ini rujukan yang diambil dari buku ini, halaman begitu ya, ini teknisnya. Kemudian kita masuk kepada hal yang perumusan masalahnya itu bagaimana perbandingan biaya. Perbandingan biaya produksi. Ini ada dua variabel, yang pertama perbandingan biaya, kemudian manfaat ekonomis dengan menggunakan penggunaan PGPR dan M4. Variabel ini menjadi pembahasan Anda. Ya, kita lihat perbandingan biaya produksi ya. Sebelum saya masuk ke sana, saya mau tanya Anda. Dalam kaitan dengan sebelum membuat buku terbayang tidak bahwa hari ini yang bisa menghasilkan ini membutuh proses yang begitu lama? Anda pernah terbayang tidak? Belum ya? Waktu awal rencananya mau melaksanakan hasil kajian ini, pernah terbayang tidak? Bisa atau tidak? Terima kasih. Ya. Pada awalnya saat kami mau membuat buku, pada awalnya kami tidak terbayang bahwa proses untuk membuat buku ini waktunya itu cukup lama. Cukup lama. Kira-kira berapa minggu ya dong? Kamu mulai dari bulan berapa ini? Pada bulan Februari di tanggal 26. Tanggal 26. Kegiatannya di mana? Kegiatan yang kami lakukan di desa Bolubusa, Kecamatan Mauponggo, lebih tepatnya di rumah ibu pendamping kami, dekat sekompleks dengan sekolah. Di situ petaninya itu mata pencarian saya apa? Pegawai, petani, mungkin bisa disampaikan. Kalau khususnya di desa kami banyak bermata pencarian sebagai petani. Petani ya. Ya. Di situ penghasil bambu juga ya. Di situ penghasil bambu atau penghasil sayur. Saya tidak tahu ya. Di sini, di sana kalau bilang penghasil bambu tidak, karena kalau bambu lebih minim ke bagian Kabupaten Ngada. Oh iya, berarti luar biasa ya kamu bisa. Kamu ambil akar bambu dari mana? Akar bambu karena tumbuh di kebun. Di kebun. Beberapa saja ya yang diambil. Yang kamu ambil akar bambu itu kira berapa kilo ya? Dipakai gram atau kilo? Ini perbandingan supaya kalian bisa tahu. Kalau di situ hanya disampaikan bahwa akar bambu berapa kilo kira-kira? Pakai gram atau kilo? Pakai gram. Akar bambu itu kami ambil sebanyak 500 gram. 500 gram. Ya. Itu kalau 500 gram itu bisa menghasilkan berapa? Kalau dicampur dengan yang lain-lain. Kami menghasilkan 5 liter PGPR. 5 liter. Ya. Bahan-bahan tadi mungkin bisa disampaikan. Bahan-bahan apa saja? Untuk bahan-bahannya itu seperti akar bambu 500 gram, akar putri malu 163 gram, airnya 5 liter, Ajinomoto 1 bungkus, M4 10 ml, gula pasir, terasi 2 bungkus, kapur sirih, dedak padi, gula merah, berapa kilo? Untuk dedak padi 300 gram. 300 gram ya. Kalau dinominalkan semua itu berapa? Kalau kami. Ya, kalau kamu beli, kamu pakai beli semua kan? Ya. Berapa kalau dinominalkan? Kalau untuk
PGPR, waktu Ya. kami pembuatan PGPR, Ya. nominal modal yang kami hitung semua 21.000. 21.000. Ya. Kemudian kalau E4 sendiri kita bisa beli berapa per botol? Kalau M4 yang kami beli per botol yang botol Ya, itu kami beli 30.000 satu botol. 30.000. Nilai ekonomisnya yang mana ya? Menurut kamu yang lebih tinggi mana? Nilai ekonomis yang lebih tinggi pastinya PGPR. PGPR ya, karena mendapatkan banyak bahan produk dari lokalnya. Nah, ini kan perbandingan analisis perbandingan biaya produksi. Kemudian menurut Anda ya, ini kan dari mana Anda bisa mengetahui bahwa hasil fermentasi tadi kalau nilai ekonomis tentu ya tadi kamu sudah sampaikan bisa apa namanya tadi, kalau dipakai oleh konsumen dalam hal ini petani ya, ini kan untuk petani ya, itu nilainya selain nilai ekonomis juga memberikan kesuburan ya pada tanaman. Dari mana itu kamu tahu, bisa tahu ya? Kan di dalam juga dijelaskan begitu. Yang kami tahu itu pertama tuh dari adanya penelitian awal, ada penelitian Sudah pernah melakukan penelitian sebelumnya? Ada? Tidak, ada peneliti terlebih dahulu. Penelitian terdahulu menggunakan produk yang sama ini atau produk yang berbeda? Tidak, kami cuma melihat teorinya saja. Teori seperti ini, Astinium ini bahwa menyatakan bahwa PGPR itu memiliki apa jawab saja. Ini kan kamu membuat luar biasa, kamu sudah bisa membuat eksperimen ini. Nah, mau saya kalau dia dari sisi perbandingan ya oke, ya tadi kamu sudah menyampaikan bahwa sekian. Tapi kalau ini kan bermanfaat untuk masyarakat juga dari hasil eksperimen ini. Di sini disampaikan bahwa hasil fermentasinya juga untuk tanaman ya. Dari mana? kami Hanya mendapat laporan saja dari petani. Sudah pernah dipakai oleh petani? Belum. PGPR kalau untuk di daerah sekitaran kami belum pernah dipakai. Pernah dipakai. Ya. Terus? Cuma di bagian daerah Jawa yang sudah memakai PGPR. Jadi selama ini kan belum dimanfaatkan oleh petani ya. Ya mungkin ini yang menjadi catatan ya. Jadi walaupun di buku di beberapa sumber ada mengatakan bahwa itu, tapi perlu kita buktikan ini. Jangan sampai hasil fermentasi yang dibuat itu tidak sesuai. Maksudnya mungkin takaran ini kan perkiraan takarannya kan biasanya tidak sesuai, itu juga menyebabkan pada tanaman juga pengaruhnya. Ya, saya pikir Anda sudah melakukan pupuk ini sudah diberikan kepada masyarakat untuk menyiram dan sebagainya. Ternyata belum ya? Iya. Tidak apa-apa. Yang berikut di sini, bagaimana Anda bisa mengetahui hasil fermentasi PGPR ini baik menurut Anda? Bagaimana? Jangan sampai Anda hanya memastikan bahwa campuran seperti ini, kemudian standarnya seperti itu. Tapi bagaimana Anda bisa mengetahui hasilnya itu? Kira-kira bisa digambarkan ke saya. Bahwa hasil fermentasi PGPR sesuai dengan standar yang begitu. Dilihat, kami menyatakan bahwa produk PGPR ini sudah baik digunakan karena memang dilihat dari fermentasi yang telah kami buat dengan membandingkan produk M4. Kan produk M4 kan Pak sudah menjadi pasaran. Ya, sudah pasaran, dan selama ini kan masyarakat sering membeli M4. Ya. Jadi dengan PGPR ini kami membandingkan, ternyata kualitasnya sama. Dilihat dari tekstur pupuknya serta warna pupuk. Warna pupuk sama seperti M4 ya. Dengan hasil fermentasi M4. Kalau yang di plastik itu itu pupuk ini bisa. Itu hasil fermentasinya yang di botol itu. Ini PGPR. Ya PGPR-nya ya. Warna hampir sama dengan M4. Tidak. Tapi hampir lah ya. Mendekati M4. Terus yang berikut suhu, ini berkaitan suhu. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa suhunya itu sesuai dengan standar? Anda memakai standar apa ya suhu? Coba bisa disampaikan. Kalau dari suhu
Silakan. Kalau untuk mengukur suhu di saat fermentasi itu kami menggunakan alat bantu berupa termometer. Termometer. Ya, Ya, kisaran suhu itu untuk fermentasi itu berapa? kisaran Ada di catatan itu. 40 sampai 60 derajat. 60 sampai 40 derajat ya. Itu berapa hari tadi? Itu di hari ke-7 sampai hari ke-14. Hari itu 14. Hari ke-14 itu sudah dipastikan bahwa hampir sama seperti yang keempat ya. Ya. Baik, yang berikut alat dan bahan ini Anda dapatkan dari mana? Dari sekolah? Kalau Anda pakai beli semua berarti saya pikir ini perbandingan biayanya ini tidak bukan ekonomis lagi, bahkan melebihi standar ya. Tapi yang dimaksudkan sini adalah Anda bisa mendapatkan bahan-bahan yang tradisional. Ya, saya pikir begitu Pak. Silakan saya mulai. Nah, Bapak. Baik, baik, terima kasih. Akan memberikan selamat pagi kita semua. Tepuk tangan untuk kalian tiga. Lebih luas. Semangat pagi ya. Luar biasa. Adik-adik dari SMA Negeri 1 Moponggo. Ini kalau mau apa di sini ada indikator itu kreatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya kalau mau dilihat luar biasa hasil yang kalian paparkan dan lakukan penelitian ini, dan juga kalian bertanggung jawab di depan juri dan luar biasa isi tulisannya. Sekarang saya mau tanya dari judul ini. Judul ini bisa banyak variabel di sana. Coba disebutkan apa judulnya, dibaca. Judul penelitian kami, analisis perbandingan biaya produksi dan manfaat ekonomis penggunaan PGPR dan M4 sebagai biodekomposer dalam pembuatan pupuk organik. Oke, berarti ada 4 poin besar di sana yang saya bisa ambil. Yang pertama, biaya produksi. Terus yang kedua, manfaat ekonomi. Ini ada dua ini variabel nih, ya. Pertama biaya produksinya, yang kedua terus manfaat ekonomisnya. Terus nanti di sini kedua ini akan dianalisis untuk dua lagi, ya kan? Berarti biaya produksi dan manfaat ekonomis untuk PGPR, kita garis, terus di bawah biaya produksi dan manfaat ekonomis untuk M4. Nanti di sini ada PGPR, M4, ditarik garis lagi, ujungnya ke fungsi mereka sebagai biodekomposer, arahnya ke pupuk organik. Seperti itu, benar? Benar. Benar? Oke. Sekarang saya coba lihat di rumusan masalah. Ada berapa rumusan masalah adik-adik? Ada 1. Ada banyak. Yang Pak tadi sebut tadi. Dengan yakin menjawab benar Pak, seperti itu yang kami maksud. Uraian latar belakangnya sudah pas. Oke, arahnya ini bahwa orang sering menggunakan M4. Ya. M4 itu kalau mau dibilang ada kimianya juga begitu. Yang orang selalu bilang, oh pakai pupuk organik, vokasi pakai M4, itu tidak ada kimia. Ternyata itu juga ada kimianya karena keluaran perusahaan. Kalian luar biasa menghasilkan yang baru, yang murni dari bahan baku alam dan tadi sudah dipaparkan alat dan bahannya. Itu luar biasa, nilai plus untuk SMA Negeri 1 Moponggo. Tapi kembali lagi, tadi saya coba membagi itu untuk beberapa variabel arahnya, sehingga sekarang katanya sudah diuraikan permasalahan, terus rumusan masalahnya satu. Sedangkan tadi
Oh, ada banyak Pak, seperti tadi yang Pak maksud. Ini ada produksi manfaat PGPR, terus produksi manfaat M4, terus arahnya ke bagaimana menghasilkan kedua ini untuk berperan sebagai pupuk organik. Itu bagaimana? Coba dijelaskan. Terima kasih Bapak. Memang di dalam rumusan masalah kami ini cuma satu. Cuma di dalam satu pertanyaan ini mengkaji semua dari judul dan variabel yang Tuhan buat, seperti perbandingan biaya produksi, terus manfaat ekonomis penggunaan PGPR dan M4 sebagai biodekomposer dalam pembuatan pupuk organik. Itu sama saja dengan judul. Bedanya hanya menambahkan kata bagaimana di depan sebagai pertanyaan. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa arah untuk menjabarkan metode bab 4 hasil dan pembahasan, kesimpulan, acuannya itu dari pertanyaan di rumusan masalah. Kalau di situ hanya satu terus penjelasan kalian ada banyak metode, pakainya banyak, ya ini saya lebih tertarik. Ya ini berarti luar biasa ya kalau mau bilang. Setaranya S1 lah. Gitu. Kalau kalian bisa buat pecah, Pak, kami pecah jadi 3. Yang pertama kami lihat dulu bagaimana biaya produksi dan manfaat ekonomis yang PGPR. Itu pertanyaan pertama di dalam rumusan itu. Yang kedua kami mau lihat bagaimana biaya produksi dan manfaat ekonomis untuk M4. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga kami mau lihat bagaimana perbandingan antara kedua ini. Sehingga 3 ini yang menjadi acuan di metode nanti bagaimana untuk alat bahan percobaan untuk yang PGPR dirincikan, terus yang M4 itu bagaimana, selanjutnya untuk bagaimana membandingkan mereka, metode yang bisa kita gunakan seperti apa. Analisis deskriptif kan tadi sudah dijabarkan. Mau ada kuantitatif, kualitatif, tapi itu masih perlu untuk dipertanyakan. Kualitatifnya yang mana? Sehingga pembahasannya nanti jadi 4. 4.1 apa coba? Dari pertanyaan yang tadi Pak, 4.1 berarti kalau nanti hasilnya itu apa? Berarti yang satu itu biaya produksi dan manfaat ekonomis dari PGPR. Jadi di situ kalian jabarkan semua bagaimana proses pembuatan PGPR. Bila perlu lampiran yang foto-foto proses pembuatan taruh di sana. Pertama buat ini, terus dirincikan analis biaya produksi nih. Tadi tabel itu dirincikan per item apa-apa saja yang dikeluarkan saat membuat itu bahan-bahannya. Terus analis juga manfaat ekonomisnya dijabarkan juga di sana. Baru yang kedua arahnya ke M4. Ini kan tidak kalian buat kan, kalian beli kan, ya itu yang mau dianalisis. Terus yang ketiga membandingkan. Jadi hasil analisis yang A, B kita bandingkan sekarang. Baru kita menyimpulkan dengan acuan yang ada di dalam pembahasan. Nah, sekarang saya tanya, kalian tadi benar Pak tadi menanyakan. Kalian yakin bahwa itu sudah benar bahwa PGPR itu tuh dari mana? Tadi menjawab bahwa dari penelitian sebelumnya apa? Tadi belum lengkap. Apa penelitian sebelumnya? Yang mengungkapkan bahwa nah, maksudnya dilihat dari mana? Kan kalian tidak analisis secara lab, maksudnya sampelnya diambil dan dianalisis bahwa dia ada kandungan ini, berarti dia ini PGPR ini benar. Nah, itu dilihat dari mana? Coba. Bahwa hasil yang adik-adik ini ciptakan ini PGPR ini dia layak dikatakan sebagai pupuk organik yang baik. Terima kasih Bapak. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Yang pertama, kami menyatakan memang PGPR ini baik untuk tumbuhan. Yang pertama dilihat dari
teori atau penelitiannya bulan AN 2017 menyatakan bahwa PGPR ini memiliki 3 peran utama bagi tanaman, yaitu sebagai biofertilizer, biostimulan, dan bioprotektan. Yang kedua, dia juga sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman dan lingkungan, supaya lingkungan tanaman itu tuh lokasinya itu seimbang. Setelah itu yang ketiga, yang selanjutnya itu ada penelitian dari Maya Kurnia bahwa PGPR ini memiliki keberadaan mikroorganisme yang menguntungkan mikroorganisme yang hidup bebas dan memiliki efek menguntungkan bagi tanaman dengan berkolonisasi di rhizosfer dan filosfer. Yang ketiga, dari penelitian Maya Kurnia bahwa dalam PGPR itu ada bakteri PGPR yang dari akar bambu itu yang Oke, sudah. Ya. Itu kan hasil orang yang dia lalui lab kan? Kalian lalui lab tidak? Tidak. Mesti kalian meyakini bahwa ini dia di dalam PGPR dari mana? Terima kasih Bapak Dewan Juri. Kami yakin bahwa di dalam ini ada PGPR karena ketika pada perendaman akar bambu itu terdapat buih-buih atau gas-gas mikroorganisme. Bahan yang digunakan, ya? Kami meyakini bahwa karena bahan yang digunakan ya akar bambu, yang mana berdasarkan teori dalam akar bambu ada mikroorganisme PGPR. Di bab 4 kalian menjelaskan tentang warna dan lain-lain itu tidak ada di teori untuk mencirikan bahwa ini hasilnya kalau PGPR begini. Itu seharusnya jawabannya. Dan kalian tidak jelas nih, hanya melihat kan. Nah, kira-kira apa yang meyakinkan bahwa ini sudah dia PGPR ini? Terima kasih Bapak. Yang meyakinkan kami bahwa PGPR ini memiliki mikroorganisme karena PGPR iya penjelasan PGPR. Maksudnya PGPR kalian ini kalian yakin bahwa itu benar PGPR itu dari mana gitu? Kan kalian sudah jabarkan di sini bahwa hari pertama dia begini, hari kedua dia begini, ya kan? ya, Itu di mana? Di pembahasan kan? PGPR mulai hari ke-7, hari ke-14. Nah, yang meyakini kalian itu tuh dari kasat mata kan, observasi dari kalian observasi itu tuh dari mana? Di hasil kalian itu. Dan Dilihat dari struktur warnanya. itu yang saya mau Anda jawab. Bukan penyakit, biasanya kalau pupuk yang agak warnanya hitaman itu tuh hitam pekat itu biasanya nyaman. Nanti itu meyakini kita, karena kita juga belum cek. Itu kan hanya dalam sekedar ya hipotesis bahwa ini kami punya ini benar-benar hasil PGPR dan bisa digunakan. Ya, paham tidak maksudnya? Kan kalian ini jelek nih. ya, Tapi bisa saja kita juga bisa ini dia ambil tanah dari mana begitu baru bilang ini PGPR. Bisa saja. bisa. Nah, terus kalian juga ini benar tidak dia di dalamnya ada PGPR. Terus yang kita lalui sudah ilmiah atau tidak. Nah, salah satu caranya itu dengan itu observasi dengan ya seperti itu. Paham ya? Dia mirip tidak dengan hasil yang M4. Yang kalian yang buat mirip tidak? Mirip. Ya. Kualitasnya sama dengan M4. Oke. Tetapi masih dipertanyakan ya, karena belum dicoba. Ini kalau bisa lanjut hasil kalian ini kalian kirim atau mungkin ada lab mungkin ibu guru pendamping. Kita lihat dia punya N, P, K, dan pH-nya dari hasil kalian pupuk ini. Natrium, fosfor, kaliumnya. Kan itu bisa diatur pupuk vokasi atau pupuk organik yang baik itu kandungannya itu tuh. Untuk
unsur tanah, membantu penyuburan dan lain sebagainya. Tapi secara umum luar biasa, adik-adik dari SMA Negeri 1 Monggo. Sekali lagi saya apresiasi untuk kalian bertiga ya, adik Christina, Maria, dan Ermelinda. Ini yang orang Aiwoe. Oh iya, betul. Jadi di Biona terlahkan dan Aiwoe. Aiwoe. Tiga-tiga orang Aiwoe ya? Itu non yang tengah. Itu saja dari saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dr. Ada banyak masukan dari ya. Selain bambu, apa saja ya? Ketika Anda mencoba menyusuri artikel untuk memperkaya misalnya, selain apa bahan PGPR dan untuk bahan PGPR. Terima kasih Bapak. Saat kami menelusuri untuk tanaman sebagai biang PGPR ini, bukan cuma akar bambu saja, tetapi bisa memakai akar ilalang dan juga akar rumput gajah. Kalau akar kelapa Tidak bisa. karena soalnya kan banyak kelapa Ya, dia punya akar kan? saya pikir dia kan juga serapu dan Ya. saya pikir itu juga bisa. Oke. Memang benar ya, judulnya itu perbandingan biaya produksi dan manfaat dan seterusnya, tapi memang bukan masalahnya jalan benar. Sehingga ini nanti kalau depan kelas 10 ya, oke. Tiga-tiganya nih. Tiga-tiganya kelas 10 belum soalnya nanti itu ya lagi. Nah, karena judulnya begitu, maka pada latar belakang, misalnya kalau Anda langsung mendiskusikan tentang misalnya akar bambu sebagai bahan PGPR dan M4 yang kalian beli Ya. itu untuk biarnya Tidak, yang 4 cuma sebagai pembanding. pembanding Melihat kualitas darinya. dari apa aromanya. Tidak, untuk M4 itu sebagai pembanding saat kami melakukan fermentasi. Bahannya dipakai di tempat yang beli di itu kan? Ya. Yang warna apa tadi? Kuning. Kuning M4 pertanian dan ada M4 pertanian Peternakan. Yang pertama, terlepas dari bahwa bahan, ya, terlepas dari bahan yang kalian gunakan bambu atau bambu, ketika apa yang menjadi motivasi sehingga kau ambil teman-teman kami. Yang menjadi motivasi yang pertama Pak, karena orang tua kami. Sama-sama. Karena bagi saya itu soal apa ya, itu kemudian menghitung biaya produksi itu kemudian, Ya. tetapi hasil dan pemanfaatan. Kemudian biasanya orang buat itu di dalam sebuah penelitian, orang belum hitung biaya, ada begitu. Yang bagi dia bahwa hasilnya, bahwa nanti sebentar biaya itu ditekan, itu nanti proses selanjutnya. Kalau dia mulai mengurangi ini, dia mulai mengurangi ini, itu dengan sendirinya terjadi. Nah,
alasan yang paling mendasar itu apa? Apakah karena pemanfaatan pupuk kimia yang berlebihan yang kemudian membuat tingkat keasaman tanah atau pH tanah menjadi tinggi, atau kemudian orang sekarang suka menyemprot lahan tanaman karena banyak rumah dengan menggunakan pupuk kimia yang kemudian juga berdampak kepada kesuburan tanaman, atau bagaimana? Hal pertama yang membuat Anda terobsesi untuk melakukan ini, membuat pupuk. Ayo silakan. Bapak, hal yang pertama yang sampai kami terobsesi untuk membuat pupuk organik tersebut menggantikan M4 atau pupuk kimia. Yang pertama tuh karena di desa kami kan mayoritas masyarakat tuh bermata pencaharian sebagai petani kebun. Selama Petani apa? petani ada yang petani cengkeh, kakao, ada yang sawah. Terus selama ini juga petani tuh kadang orang tuh mengeluh ini pupuk tuh jarang dapat karena di sini ada itu mereka tidak dapat bantuan dari pemerintah, tidak dapat bantuan dari pemerintah, harus beli pupuk yang katanya adalah pupuk non subsidi yang harganya harus mahal. Setelah itu maka dengan begini kami tuh bermotivasi untuk membuat saja apakah ada cara lain untuk ini bisa menggantikan pupuk organik tersebut. Ternyata ada cara lain, yaitu menggunakan pupuk organik. Pupuk organik kalau seandainya kami pasarkan ke masyarakat, pasti ini lebih keuntungannya tuh lebih baik untuk masyarakat. Karena kalau pupuk kimia memberi dampak negatif bagi lingkungan, terus harganya mahal, terus langka, biaya produksi, bahkan laba dari hasil panen saja bisa minim karena biaya produksinya itu lebih tinggi. Namun kami manfaatkan pupuk organik. Baik. Dasar itu kemudian karena memang sebuah penelitian itu dilakukan karena ada masalah. Jika tidak ada masalah maka tidak ada. Sehingga jangan ciptakan judul. Yang harus dipikirkan hal paling pertama dalam melakukan sebuah penelitian adalah temukan masalah. Karena otomatis masalahnya nanti itu disimpulkan menjadi, sehingga tidak ada pertanyaan panjang begitu masalahnya itu. Begitu kan? Itu karena kita selalu berpikir judul dulu, bukan berpikir masalahnya apa. Terus yang berikut, itu yang paling berat dalam melakukan kegiatan penelitian. Saya mau meneliti apa? Saya mau ini apa? Kalau sudah tahu itu, tapi kita sudah tahu. Oh, saya nanti gunakan ini, teorinya saya pakai ini. Oh, metode kerjanya nanti begini. Jadi metode kerjanya, metodologi dalam penelitian kalau di agak itu adalah jiwanya, rohnya. Karena situ dia memegang langkah kerja. Saya gunakan metode apa, saya gunakan ini bagaimana, semuanya di situ sampai dengan itu diambil di situ. Bab pembahasan itu sebenarnya hasil dan pembahasan itu mau cari hasilnya, langkah-langkahnya kan di metodologi, ya kan? Karena kita sudah ini kapan, saya gunakan ini langkah-langkah stepnya ini, maka dapat hasilnya. Cara kerjanya ada di bab 3. Jadi kalau orang bilang ini pembahasan susah, bukan. Memikirkan masalah yang mau kita tuliskan. Setelah itu menentukan tahapan-tahapan itu. Jika orang bilang menemukan masalah sampai dengan menjadikan dia judul itu 50% selesai. Sebagian. Pembuatan proposal itu kan sudah pikiran, maka dia naik 20% jadi 70. Atau sampai dengan membuat proposal itu dia tambah 30, itu 80. 15% itu adalah hasil dari pembahasan. Karena sudah ada hasil.
Teori sudah ada, maka dia hanya mengatur 15%. 5% adalah membuat simpulkan. Yang paling besar orang itu adalah memikirkan sama. Kalau kita mesti observasi, kita mesti jalan, kita mesti disitulah yang kemudian membuat kita semua ini tadi sekalian mulai berpikir tentang kondisi sendiri. Kita tidak bisa ego dengan kondisi kita sendiri, karena kita ini melekat dua pribadi, satu sebagai makhluk individu, satu sebagai makhluk sosial. Satu sisi berpikir tentang diri sendiri, di sisi yang lain kita harus berpikir tentang orang di sekitar. Ada yang mau ngomong? Baik, dari saya itu saja. Adik-adik sekalian, Prof. Siap, selamat untuk Anda. Ada yang ingin Anda sampaikan? Terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan kepada kami. Yang kami sampaikan, terima kasih banyak untuk Bapak dan juri telah memberikan saran terus tambahan kepada kami sebagai untuk merujuk ke penelitian selanjutnya, karena dari Bapak sarannya sangat banyak untuk kami. Bahkan kalau seandainya ada salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, dan kita juga dimaafkan jika ada salah kata. Oke, terima kasih untuk kalian bertiga ya. Kristina, mana Kristina? Saya Pak. Maria, Ira, Ali, dan Melina Toyo. Semoga sukses untuk Anda dan tetap mengikuti karya tulisnya ke depan, karena memang menulis itu tidak mudah. Hal yang paling sederhana adalah saya memulai dengan kata apa. Itu gimana? Itu menulis. Tetapi hanya dengan punya waktu untuk membaca, diskusi dan berinteraksi dengan teman-teman, saya pikir